Halo, perkenalkan nama saya Daniel Sandi. Saya akan membuat tutorial cara konfigurasi router dinamis BGP dengan 4 router pada Debian. Pertama-tama, siapkan Linux Debian yang sudah terinstall pada VirtualBox sebanyak 4 dan satunya installkan SO Windows sebagai klien. Sebelum kita memulai konfigurasinya, kita setting dulu pada masing-masing router dan klien pada networknya supaya dibuat internal network. Setelah selesai, mari kita login ke router 1 sebagai root. Setelah selesai, mari kita masuk ke folder etc network. Lalu kita masuk ke interface untuk mengatur IP-nya. Ini IP yang sudah saya tentukan untuk dibuat router dinamis. Router 1 ETA0-nya 1112 dan ETA1 212. Setelah selesai, mari kita save. Lalu kita restart networking-nya. Setelah networking sudah di restart, mari kita masuk ke etc rc.local. Lalu kita masuk dari rc.local ini untuk mengatur IP table-nya masing-masing ETA0 dan ETA1. Setelah itu, setelah mengatur IP table-nya, mari kita reboot. Setelah kita reboot, kita masuk lagi sebagai root
Lalu kita untuk mengecek IP table-nya dengan cara ketikkan IP table main save. Dan IP table-nya sudah tersimpan. Sekarang kita masuk ke etc sdsctl.conf. Kita hapus tanda pagar pada net IP versi 4 IP forward. Kita save. Kita reboot lagi. Setelah kita reboot, sekarang kita harus menginstalkan Quagga-nya. Sebelum kita menginstalkan Quagga, mari kita masukkan dvd2 dulu. Setelah kita masukkan, sekarang kita databasekan cd-nya dengan cara apt main cd-rom add. Setelah selesai, mari kita instalkan Quagga-nya. Setelah Quagga sudah terinstall, mari kita membuat config file bgp-nya. Untuk memudahkannya, kita hanya tinggal copy saja dengan cara cp user ke etc Quagga. Setelah bgp-nya sudah tercopy, jangan lupa Zebra-nya juga dikopikan. Dengan cara yang sama. Dan PTS-nya juga dikopikan. Setelah selesai tercopy, sekarang kita masuk ke directory Quagga. Lalu kita edit diamonds-nya. Kan kita sekarang lagi membuat tutor dinamis BGP. Jadi kita ganti BGPD no menjadi BGPD yes. Dan Zebra-nya kita ganti yes juga. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bgpd.conf. Kita beri tanda seru pada router BGP 7675. Lalu kita save. Setelah itu kita restart Quagga-nya dengan cara service Quagga restart. Setelah Quagga sudah direstart, sekarang kita masuk ke telnet localhost 2605. Default passwordnya adalah Zebra. Router satu ini saya beri ID router BGP 100. Lalu kita network-kan pada ETH0 router 2. Remote AS 200 dikarenakan di router 2 nanti saya beri ID router BGP 200. Networknya setelah selesai, mari kita do WR.
Setelah selesai menyeting router pertama, sekarang kita setting router keduanya. Langkah-langkahnya sih sama seperti kayak router pertama. Jadi cuman diganti IP-nya saja. Sekarang kita masuk nano etc network base. Dan ini IP router 2-nya. Dan ini ETH1 router 2-nya. Setelah kita menyeting di network interface, sekarang kita restart networkingnya. Maaf tadi ada kesalahan, tadi bukan akses tapi net mask. Sekarang kita save lalu kita restart. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke nano etc rc.local untuk mengatur IP tablesnya masing-masing ETH0 dan ETH1. Setelah selesai, mari kita reboot. Setelah kita reboot, kita sekarang cek IP tablesnya dulu apa sudah tersimpan. Antara IP tables main save. Ternyata sudah tersimpan. Sekarang kita masuk ke nano etc scs gtl.com. Kita hapus tanda pagar pada ini. Setelah selesai, mari kita reboot lagi. Setelah reboot selesai, sekarang kita mari instalkan Quagga-nya. Tapi sebelum itu, kita masukkan DVD2 dulu. Setelah kita masukkan DVD2, sekarang kita databasekan DVD2-nya. Setelah selesai, mari kita instalkan Quagga-nya. Setelah selesai, sekarang kita kopikan config file bgp dengan cara
ke folder etc Quagga. Terus dikopikan zebranya juga jangan lupa. Dan VTSH-nya juga jangan lupa. Setelah selesai dikopikan, mari kita cek dulu di file directory Quagga-nya. Setelah selesai, mari kita atur daemon BGPD-nya kita yes, zebranya kita yes. Sekarang masuk ke bgpt.com, kita beri tanda seru pada sini. Setelah selesai, mari kita restart Quagga-nya. Setelah kita restart, sekarang kita masuk di telnet localhost 2605 dan passwordnya zebra. Lalu kita atur router 2 ini, saya beri router BGP ID 200. Lalu kita networkkan. Yang pertama, saya networkkan ETH1 pada router pertama. Dan remote AS 100. Networknya dan jangan lupa network ETH0 dari router 3. Remote AS 300 dan networknya setelah selesai, mari kita do WR. Nah, sekarang kita setting router 3-nya. Caranya sih sama, cuman IP-nya saja yang dibedakan. Jadi kita sekarang sudah masuk ke network interface, kita sudah IP. Kita sudah atur IP-nya sesuai dengan ini. Internalnya 32 dan tidak satunya 412. Lalu kita save dan restart. Setelah itu kita masuk ke rc.local. Kita IP tabelkan di sini. Setelah selesai, mari kita reboot. Setelah reboot selesai, mari kita cek IP network-nya tersimpan apa belum. Ternyata sudah tersimpan. Sekarang masuk ke nano-edc sdsctl.com. Kita hapus tanda pagarnya di sini. Lalu itu setelah kita
kita reboot lagi. Setelah selesai mendatabasekan DVD2, sekarang kita install Quagga-nya. Dan Quagga setelah diinstal, setelah Quagga selesai diinstal, sekarang kita kopikan config file BGP dengan cara ke folder etc Quagga bgpd zebranya juga jangan lupa. BTS nya juga jangan lupa. Setelah selesai copy, mari kita lihat ke etc TLS. Dan setelah semuanya terkopikan, sekarang kita masuk ke Daemons. Nah, sekarang kita masuk ke Nano Daemons. BGPD nya kita yes, dan ini juga kita yes. Nah, selesai. Sekarang kita masuk ke bgpd.conf. Mari kita beri tanda seru di sini. Lalu kita restart Quagga-nya. Sekarang kita masuk ke telnet localhost 2605. Passwordnya zebra n. Nah, sekarang ini saya beri ID router BGP 300. Sekarang kita networkkan IDA1 dari router 2. Remote as 200. Nya dan sekarang ekspor IDA0 dari router 4. Remote as 400 network 0. Lalu kita 2R. Lalu kita restart Quagga-nya. Nah, sekarang kita setting router 4. Kita masuk di Nano EDC network. Lalu saya sudah setting IP-nya. Dan sekarang kita masuk di Nano EDC rj.local. Kita IP tabelkan ETH, masing-masing ETH. Setelah itu kita reboot. Setelah kita reboot, sekarang kita masukkan DVD2 dan didatabasekan. Setelah selesai, sekarang kita install Quagga-nya. Selesai, sekarang kita kopikan config BGP dari user. Lalu kita paste di sini. Lalu kita restart Quagga-nya. Setelah selesai, sekarang kita masuk ke Nano EDC network. Kita IP tabelkan ETH, masing-masing ETH. Setelah itu kita reboot. Setelah kita reboot, sekarang kita masukkan DVD2 dan didatabasekan.
ke etc Waga. Jangan lupa zebranya juga. SH-nya juga. Setelah selesai, mari kita masuk ke CD Waga untuk mengetiknya. Lalu kita masuk ke Diamond. Kita ganti ini menjadi yes, terus yes. Lalu kita masuk ke bgp.do. Ini kita beri tanda seru. Setelah itu kita restart Waganya. Setelah kita restart, sekarang kita masuk telnet localhost 2605. Password Zebra. Ini saya beri ID BGP 400 naik board. Tidak satu dari router 3. Remote as 300 network. Terus naik board ETA0 dari router 1. Remote as 100. Advokan. Setelah itu supaya langsung nyambung klien, kita beri naik board 92.168 12 naik sub main self. Setelah itu kita networkkan. Setelah selesai, mari kita restart Waganya. Maaf tadi ada kesalahan. Yang kita networkkan langsung di sini saja, di nanobgpt.com. Kita next book main self. Setelah selesai, mari kita restart Waganya. Setelah semua router sudah di setting, sekarang kita setting kliennya. Kita masuk di network connection control panel. Kita setting IP-nya di TCP IP. Sudah saya beri IP pada kliennya 52 dan default gateway-nya inilah ETH1 tadi ya, langsung nyambung pada klien itu 512.
Setelah selesai ngasih IP pada klien, sekarang kita matikan Windows Firewall-nya supaya semua router bisa ngeping klien. Setelah sudah dimatikan, nah sekarang kita coba ping satu persatu. Kita ping ETA 0 dari router 2. Bisa. Oh itu ETA 0 dari router 3, sekarang router 2. Maaf. Terus ETA 1 dari router 2. Bisa. ETA 0 dari router 3. ETA 1 dari router 3. ETA 0 dari router 4. Dan ETA 1 dari router 4. Dan ini klien. Ternyata bisa semua. Nah, sekarang gantian yang ini router 2. Kita ping ETA 0 dari router 1. Bisa. ETA 1 dari router 2. ETA 0 dari router 2. ETA 1 dari router 2. Dan ETA 0 dari router 3. ETA 1 dari router 3. Dan ETA 0 dari router 4. Bisa. ETA 1 dari router 5. Dan klien bisa. Sekarang router 3. Kita ping ETA 0 dari router 1. ETA 2 dari router 1. ETA 0 dari router 2. Dan ETA 1 dari router 2. Nah, ETA 0 dari router 4. ETA 1 router 4. Dan klien. Nah, sekarang router 4. Kita ping ETA 0 dari router 1. Dari ETA 1 router 2. ETA 1 router 1. Nah, sekarang ETA 0 dari router 2. Bisa. Dan ETA 1 router 2. Bisa juga. ETA 0 dari router 3. Dan bisa. ETA 1 dari router 3. Dan klien. Bisa semua. Dan sekarang klien kita ngeping ke semua router. Ping ETA 0 dari router pertama. Bisa. ETA 1 dari router pertama. Bisa. ETA 0 dari router 2. Bisa juga. Sekarang ETA 1 dari router 2. Bisa juga.
sekarang channel dari router 3. Nah, sekarang ada satu dari router 3, channel dari router 4, dan EDA1 dari router 4. Dan akhirnya cara setting konfigurasi router dinamis BGP dengan 4 router pada Debian telah selesai. Terima kasih.